Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali boleh bertemu dalam renungan di pagi hari ini. Apa kabar? Kayaknya semua dalam keadaan sehat. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Satukan hati kita, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, kami percaya Tuhan di mana ada hari yang baru, Tuhan juga mempunyai maksud yang baru, tujuan yang baru buat kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan dalam istirahat kami, Engkau jagai kami, Engkau bangunkan kami dalam keadaan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan beracarlah Engkau seluas-luasnya dalam hati kami. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang mengalami kelemahan fisik karena sakit penyakit. Tuhanlah yang menyembuhkan, memberikan kesabaran. Jika ada yang mengalami pergumulan kehidupan, kepahitan hidup, kekecewaan, kemarahan, Tuhan yang menabur kasih di dalamnya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mulai dengan yang ada. Mulai dengan yang ada. Itu renungan kita dengan landasan firman Tuhan diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku, apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli yang berisi minyak. Kita akan buka lagi dari 1 Timotius 4 ayat 14. 1 Timotius 4 ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang panatua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum terjadi perang sipil, Edmund McHenry memiliki usaha gula dan garam di Ave Islands, Amerika. Ia harus melarikan diri dari serangan musuh. 2 tahun kemudian Edmund kembali ke rumahnya dan menemukan perusahaannya sudah hancur berantakan. Salah satu yang tertinggal adalah tanaman-tanaman cabai Meksiko yang tumbuh dengan sendiri di halaman dapur. Edmund yang pada waktu itu dalam kekurangan mencoba membuat saus untuk makanannya dari cabai Meksiko itu yang tumbuh liar di halaman dapurnya. Selanjutnya ia berhasil membuat saus dan menjualnya kepada teman-temannya. Awalnya botol-botol yang dipakai untuk saus tersebut adalah botol-botol bekas minyak wangi yang ditemukan di sampah. Hingga saat ini saus McHenry menjadi populer yang dikenal dengan saus Tabasco. Demikian juga dengan janda di Sarfat. Janda ini begitu miskin sehingga tidak mempunyai apa-apa di rumahnya selain sebuah buli-buli berisi minyak. Mungkin juga tadinya ia memiliki barang lain yang berharga, tapi sudah dipakai untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari atau untuk membayar sebagian hutangnya. Sebagian penafsir Alkitab mengatakan bahwa minyak tersebut adalah minyak yang digunakan untuk mengurapi tubuh, bandingkan dengan Matius. Tetapi apalah arti minyak itu dibandingkan dengan hutang-hutang yang harus ia bayar? Tidak pernah terlintas dalam pikiran janda itu bahwa hutang-hutang itu akan bisa dilunasi dengan minyak tersebut. Ia tidak mengira bahwa sedikit minyak yang ia miliki akan menjadi media yang dipakai Tuhan untuk memberikan jalan keluar bagi permasalahannya. Perkataan Elisa, beritahukanlah kepadaku apa yang kamu punya di rumah ini, merupakan pernyataan penting bagi kita saat ini. Sekecil apapun talenta, sekecil apapun berkat yang ada pada kita, ketika kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka ia akan bekerja melalui hal itu untuk menyatakan kuasanya. Sama seperti Edmund yang sukses hanya dari sisa tanaman cabai di dapur rumahnya. Demikian juga dengan Yesus sendiri, dia menunjukkan bahwa hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, ia mampu menggunakan hal itu untuk memberi makan 5.000 orang. Dan masih banyak yang lain. Daud juga menggunakan batu dari sungai untuk menewaskan raksasa Goliat yang gagah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
adalah penting bagaimana kita memanfaatkan apa yang kita miliki. Baik itu harta, baik itu talenta, pekerjaan, atau apapun juga yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita tidak perlu menunggu sampai memiliki talenta yang besar, atau uang yang banyak, atau pekerjaan yang besar. Semua yang kita dapat itu bisa kita peroleh jika kita mau memulai dengan apa yang kita miliki sekarang. Kebanyakan orang yang berhasil mencapai puncak suksesan telah melalui perjuangan panjang. Mereka telah mengambil langkah pertama dengan kemampuan dan mungkin sedikit uang yang mereka miliki. Sekecil apapun yang Anda miliki, serahkanlah itu kepada Tuhan. Mulailah melangkah. Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai benih iman dan Ia akan menyatakan mujizatnya. Bapa, Engkau melihat apa yang aku miliki, baik itu kemampuan maupun materi. Beriku hikmat dan keberanian untuk melangkah dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa amin. Jangan bersedih untuk apa yang belum Anda miliki. Bersyukur dan gunakanlah apa yang sudah Anda miliki. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.